Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung di Zoom webinar kami dari kelompok 3 yang berjudul Bagaimana Adab Terhadap Sang Pencipta. Sebelumnya saya ingatkan untuk para peserta untuk mengisi forum absen yang sudah kami siapkan, dan juga para peserta diharap mengikuti webinar ini sampai selesai. Oke, di sini saya izin memperkenalkan diri dan anggota kelompok. Saya Diva sebagai host, Iqbar sebagai moderator, Hafsyah sebagai presenter, Jauza sebagai flyer designer, dan Hita sebagai presensi digital. Sebelum dimulai, saya akan bacakan susunan acara webinar ini. 1. Pembukaan, 2. Pemaparan materi, 3. Sesi tanya-jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk Iqbar, moderator dipersilakan mengambil alih webinar ini. Sebelumnya terima kasih kepada Diva. Saya mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya para kader-kader bangsa? Semoga semangat mengikuti acara PLS ini sampai selesai. Jangan patah semangat dulu. Kita belum selesai nih, masih tengah jalan. Sedikit lagi, oke? Oke. Sebelum saya mulai pada acara inti, saya akan memperkenalkan biodata presenter kita pada hari ini. Dimulai. Saya ingin membacakan biodata presenter pada hari ini, yaitu Saudara Hafsah Salma Wahidah, asal sekolah di MTS Husnul Khotimah, tempat tanggal lahir yaitu di Depok 11 Mei 2006. Bila para kadar-kadar bangsa ingin main ke rumahnya Saudara Hafsah, bisa. Tempatnya yaitu di Perumahan Gria Telaga Permai Blok D2 nomor 7A. Untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Saudara Hafsah bisa menyampaikan pemaparan materi pada hari ini. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di meeting yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang ini. Saya Hafsah Salma Wahidah selaku perwakilan presenter dari kelompok 3 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Bagaimana Adab Kita Terhadap Yang Maha Pencipta. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengucapkan bismillah supaya ilmu yang akan saya sampaikan ini menjadi lebih berkah dan bermanfaat. Bagaimana adab kita terhadap Sang Pencipta? Kita masuk dulu sebelum ke adab terhadap Sang Pencipta. Saya ingin memberitahu apa sih sebenarnya akhlak atau adab itu. Menurut etimologis atau secara bahasa ini, akhlak berasal dari kata Arab, dari bahasa Arab. Adalah bentuk dari jamak, dari khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat juga. Saya juga berasal dari kata khalaq yang berakar dengan kata khaliq yang berarti pencipta. Nah, dari pembahasan etimologis ini, kita bisa melihat bahwa kata akhlak ini bersambung ke kata khaliq yang artinya pencipta. Berarti akhlak ini sangat dekat dengan arti sang pencipta. Berarti tidak bisa diartikan bahwa akhlak kepada sang pencipta itu sangat penting. Lanjut, pembagian akhlak. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak yang baik atau akhlakul mahmudah, dan juga akhlak yang tercela, yaitu akhlakul majmumah. Pengertian akhlak kepada pencipta. Yang dimaksud dengan akhlak kepada
Sang Pencipta adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk yang telah diciptakan oleh Tuhan. Kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini. Kita masuk ke alasan mengapa kita perlu berakhlak kepada Tuhan. Nah, saya di sini menuliskan ada 4 alasan mengapa kita harus berakhlak kepada Tuhan. 1, karena Tuhan adalah yang telah menciptakan kita sebagai manusia. 2, karena Tuhan telah memberikan pelengkapan panca indera, akal, pikiran, dan sanubari hati, di samping anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada kita manusia, sebagai makhluk yang telah diciptakan secara sempurna dan lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. 3, karena Sang Pencipta lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti air, tanah, udara, segala nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan yang keempat, Tuhan yang telah memuliakan kita sebagai manusia yang tentu saja lebih unggul dan lebih dapat berkuasa daripada makhluk yang lain. Kita dapat memerintah, kita dapat menjadi khalifah atau pemimpin di bumi ini. Nah, karena itu Allah telah memberikan tanggung jawab yang besar kepada kita sebagai manusia, dan kita harus tentu saja berakhlak, harus taat kepada Allah. Ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam berakhlak terhadap Sang Pencipta. 1, kita dapat bertakwa atau taat kepada Tuhan. Bertakwa atau taat kepada Tuhan datang dari orang yang takut kepada Tuhannya berdasarkan kesadaran ia sendiri. Jadi nggak bisa rasa taat itu datang dari orang lain. Harus terhadap diri kita sendiri. Kita punya kesadaran kalau kita harus taat pada Tuhan. Mengerjakan apa yang diperintahkannya, menjauhi larangannya, juga takut terjerumus dalam dosa. Orang yang bertakwa atau taat akan selalu membentengi dirinya agar tidak melakukan perbuatan yang jahat atau mungkar, memelihara diri agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan atau diridhoi oleh Yang Maha Tinggi, bertanggung jawab atas segala perbuatannya, serta memenuhi kewajibannya. Contohnya, kita rajin beribadah, menolak melakukan kejahatan, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diperbuat. Lanjut. 2, cinta dan rela ridho kepadanya. Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang ia cintai dengan penuh semangat dan kasih sayang. Itu banyak sekali yang perasaan manusia sudah menjadi fitrah bahwa semua manusia mempunyai cinta. Bagi seorang hamba yang taat, sudah seharusnya cinta pertama dan utamanya diberikan kepada Tuhan Yang Maha Pencipta dan mencintai Tuhan melebihi segala-galanya. Kalau kita punya pacar atau orang tua sekalipun, kita harus menaruh Allah atau Tuhan paling atas, paling tinggi. Sejalan dengan cinta, manusia seharusnya dapat bersikap rela dengan segala aturan dan keputusan Tuhannya yang telah disyariatkan atau ditetapkan olehnya. Artinya, dia harus menerima dengan penuh hati tanpa penolakan sedikit pun dan selalu melakukan perintah-perintahnya dengan senang hati dan tanpa terpaksa. Kita lanjut. Bersyukur. Bersyukur berarti bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya tidak hanya diucapkan dengan lisan saja, akan tetapi juga diwujudkan dengan perbuatan. Contohnya dengan beribadah, berbuat baik kepada orang lain, dan sebagainya, yaitu dengan menggunakan kalimat yang telah diberikan Tuhan, nikmat yang telah diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Meminta ampun atau bertaubat. Meminta ampunan atau taubat sering didefinisikan sebagai bentuk permohonan ampun kepada Tuhan. Penyesalan mendalam atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan atau dosa tersebut di masa yang akan datang.
cara-caranya ini agar sempurna bertaubat, kita harus memenuhi 5 definisi, yaitu yang pertama ada menyadari kesalahan, kedua menyesali kesalahan, memohon ampun kepada Tuhan, 4 berjanji tidak akan melakukan dosa itu lagi, kelima menutupi kesalahan masa lalu dengan perbuatan baik. Kita lanjut. Keenam, akhlak menurut agama dan undang-undang. Satu ada dari agama Islam. Wa ma bikum min ni'matin fa minallahi tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Artinya, dan segala nikmat yang ada pada kamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. An-Nahl ayat 53. Sini Allah berkata kepada kita bahwa kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita mempunyai masalah, maka berdoa kepada Allah, jangan mengandalkan manusia yang lain. Ini juga termasuk adab terhadap Sang Pencipta. Kedua, dari Asy-Syu'ara ayat 37, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza man adibu hum yaghfirun. Artinya, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Ini ada definisi akhlak baik yang harus dilakukan, yaitu apabila dia menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan jika mereka marah, mereka tidak ikut marah kembali, mereka memberi maaf kepada orang yang membuat mereka kesal tersebut. Dan lagi, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Al-Baqarah ayat 152. Ini mengisyaratkan bahwa Allah menyuruh kita untuk bersyukur dan berzikir kepadanya, lalu dan tidak mengingkari nikmat-nikmatnya. Ini juga termasuk bagian dari akhlak terhadap Yang Maha Pencipta. Dari agama Kristen, di Petrus ayat 13-27, di dalam kehidupan tidak pernah hidup sendiri dan pastinya akan saling membutuhkan, sehingga pentingnya ada rasa saling menghormati satu sama lain. Allah memerintahkan kita untuk menaati dan menghormati sesamanya, terutama orang tua kita. Bahkan Allah berjanji untuk memberkati kita, untuk memberkati ketika kita menghormati orang tua kita. Ini dari bahas bahwa akhlak itu sangat penting di agama manapun juga, yang telah dicantumkan di sini. Tiga ada dari agama Hindu dan Buddha. Dari kerangka dasar agama Hindu meliputi tattva, filsafat, susila, etika, dan acara agama, upacara, dan upakara. Apabila dipahami, dihayati, dan dilaksanakan, akan menjadikan umat Hindu memiliki kepribadian yang baik dan mulia. Lalu di sini ada dari Buddha. Ada 5 kualitas yang Buddha sering sampaikan berhubungan karakter peserta didik. 5 kualitas adalah keyakinan, saddha, kemoralan, sila, kedermawanan, caga, belajar, mendengar, atau sutta, dan kebijaksanaan, panna. Lanjut, ada Undang-Undang NKRI, UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen UGD, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga pendidik profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional yang mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, manusia berakhlak mulia.
sudah dibahas di undang-undang negara kita juga ya, bahwa adab itu sangat penting. Guru-guru atau dosen-dosen berkewajiban di sini untuk membimbing atau mendidik anak didiknya untuk lebih berakhlak dan beradab. Sekian dari saya. Pada kesempatan hari ini, apabila ada kesalahan itu datang dari saya, dan segala kelebihan selalu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadikan kita sebagai hamba yang lebih taat lagi terhadap Tuhan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan acara ini kembali kepada moderator Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hafsah atas penyampaian materinya yang merupakan adab terhadap Sang Maha Pencipta. Sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya mau bilang nih yang belum on cam silakan di on camin dulu. Ayo yang belum on cam silakan. Ayo yang on cam, ayo on cam. Oke. Langsung saja saya buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya bisa raise hand atau lewat kolom chat. Saya beri waktu 5 menit. Ada pertanyaan nih dari Ahmad. Bagaimana jadinya jika kita sudah bertaubat tapi kita mengulanginya lagi di suatu hari, nanti apakah taubat kita diterima? Silakan dijawab Saudara Hafsah. Nah, ini yang namanya taubat itu harus taubatan nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya. Kalau misalnya itu diulanginya lagi, maupun secara sengaja atau tidak, dia harus kembali mengintrospeksi diri lagi, harus mengingat kembali, menyesali kembali kesalahannya, kemudian bertaubat lagi. Gitu. Ya, terima kasih penjelasannya dari Saudara Hafsah. Berikutnya ada yang ingin bertanya, bisa raise hand atau lewat kolom komentar. Silakan. Permisi, saya ingin bertanya. Iya, boleh. Silakan. Saya Jauza. Pada saat memakan materi, presenter itu kan sempat membahas bersyukur. Yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana caranya agar kita tidak pernah lupa untuk bersyukur. Terima kasih. Wah, gimana tuh? Silakan dijawab oleh Saudara Hafsah. Bisa dijawab pertanyaan dari Saudara Jauza, silakan dijawab. Ya, sebagai hamba kita harus terus taat kepada Tuhan, yang dengan taat itu kita menjadi rajin beribadah, lebih rajin berdoa, dan di dalam doa-doa tersebut juga banyak sekali kandungan bersyukur, nikmat, alhamdulillah segalanya. Nah itu kita juga harus banyak berdoa, beribadah, itu juga sudah termasuk bersyukur, mengucapkan alhamdulillah atau berdoa sebelum melakukan kegiatan itu juga sudah termasuk bersyukur. Terima Ya, kasih. baik, terima kasih. Ya, terima kasih penjelasan dari Saudara Hafsah. Berikutnya saya ingin menanyakan penjelasan dari Bapak Iwan. Silakan Bapak Iwan untuk memberikan penjelasan tentang materi kita kali ini. Memang kelompok 3 ini saya di awal ikut ya, baru 2 slide, tapi langsung mati Bu. Ini saya berupaya lagi untuk bergabung lagi. Jadi tapi saya tangkap ya, kelompok 3 gugus 9 ini ada kepada Sang Pencipta. Saya akan garis bawahi. Yang pertama materi slide sistematis ya, bagus, ada gambar juga. Dan
pembawa acaranya juga memberikan kesempatan untuk bertanya, hostnya ya memberikan kesempatan untuk bertanya dengan waktu ya. Jadi kita juga terarah, jadi tidak menunggu gitu. Jadi setelah waktu itu selesai bisa langsung kegiatan atau VCT ditindaklanjuti. Oke. Yang kedua adalah secara umum saja Bapak sampaikan, kalau kita ingin dikatakan beradab ya kepada siapapun, terutama kepada Sang Pencipta. Adab kepada Sang Pencipta pertama itu kita saat beribadah. Ya, saat beribadah kita harus punya adab. Pertama, ya baik Muslim maupun non Muslim pasti harus bersih dan suci, ya kan? Kalau berdoa ya baik di tempat di masjid maupun di gereja itu harus bersih dan suci. Ya pasti mandi dulu, jadi tidak kotor badan kita. Karena Allah itu maha bersih, maha suci. Ya. Jadi tidak diterima ya doa seseorang apabila doa itu kita dalam keadaan kotor. Apalagi kita sholat ya tidak berwudu, tidak bersuci. Itu ada adabnya. Maka dari itu apabila kita masuk masjid atau sholat, kita harus suci dulu, suci badan dan suci hati. Maka di situ kita berdoa, insya Allah doa kita akan dijabah. Doa dikabul itu bukan berarti doa harus hari itu atau bulan itu dikabul. Tidak. Ada dua kemungkinan doa itu dikabul. Pertama, doa itu dikabul langsung di dunia ini. Apa yang kamu minta langsung diberi dengan caranya, ya. Bukan cara kita, dengan caranya, ya. Nah, kemudian yang kedua, dikabul tapi doa itu disimpan untuk di akhirat. Ya, jadi kamu berdoa terus, ya Allah, saya berdoa, tapi kok nggak dikabul-kabul? Itu jangan putus asa. Allah tahu apa yang kamu butuhkan. Ya, mungkin doa kamu tidak dikabul di dunia, kamu tidak butuh apa yang kamu katakan di dunia. Karena kalau kamu itu dikabul di dunia, maka kamu akan lebih melenceng dan lebih tidak baik di dunia. Makanya Allah tahu sayang kepada kita, makanya doa kamu itu dikabulnya nanti di akhirat untuk tabungan. Ya. Jadi Allah tahu apa yang kita mau, gitu kan? Dan sebaik-baiknya manusia itu menerima apa yang sudah digariskan, apa yang sudah diberikan sama Allah. Makanya dalam hal ini bersyukur itu bukan dari hal yang besar, bersyukur itu dari hal yang kecil. Ternyata sehat itu harta dunia yang paling berharga. Sehat. Kamu sehat, itu jangan dikotori dengan hal-hal yang macam-macam. Jangan laki-laki ya, jangan minum-minum, jangan merokok, ya, jangan mabuk-mabukan, jangan narkoba. Karena sehat itu adalah harta dunia yang paling berharga. Contohnya, ya, ada miliarder, ya, ditawan di Kuwait sana, hartanya banyak berlimpah, mobilnya mewah ratusan biji, tapi dia sakit, dia tidak bisa menikmati apapun. Ya, bahkan dia bilang, hari ini yang aku inginkan adalah bukan hartaku. Yang aku inginkan hari ini adalah kesehatanku dan aku bisa menikmati ibadah kepada Yang Maha Kuasa. Sampai begitu, itu orang kaya, ya, itu orang kaya. Dia udah menikmati kayanya, ya. Tapi setelah dia sakit, dia tidak minta yang macam-macam. Jadi kalau orang sakit itu mintanya cuma satu, apa? Yaitu kesembuhan, ya. Duanya itu bisa beribadah, karena beribadah bakal kepada Allah. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Sementara kita hidup di dunia ini, sementara. Ya. Kalau dilihat dari perjalanan waktu hidup, ya, umur 61 atau 63 tahun umur Nabi Muhammad itu adalah 1,5 jam kalau kita lihat dari waktu akhirat. Jadi orang-orang yang meninggal dari tahun zaman Nabi sampai sekarang itu belum setengah jam, ya, atau sudah 1 jam, malah setengah jam lagi kita hidup di dunia ini, ya. Karena nanti bekal kita di dunia ini yang kita kumpulkan, yang kita capek di dunia, emang dunia ini tempatnya capek. Ya, ibadah itu kalau kamu mau lakukan, ya, itu memang untuk bekerja itu nggak sempat gitu. Ya, pertama misalkan 5 waktu, ya, dari subuh, kita dari subuh, ya,
dari subuh, sholat subuh udah jam 5 ya. Kemudian setelah sholat subuh ada sholat apa lagi? Sholat fajar ya. Kemudian sholat duha. Setelah sholat duha itu dari naiknya matahari sampai hampir menjelang zuhur ya. Tapi lebih bagus jam 10 lah, jam 9:10. Nah, kemudian sholat zuhur jam 12 ya. Jam 3 sholat asar. Jam 6 sholat apa? Jam 6 sholat maghrib. Jam 7 sholat isya. Ya kan? Kita tidur sejenak ya, jam berapa menit aja, berapa jam aja. Kemudian ada dari jam 12, dari jam 10 sampai jam menjelang subuh itu adalah sholat tahajud. Ya. Ada juga sholat tobat. Ya. Ada sholat apa yang kalau kita minta, kalau kita mau? Ada yang tahu? Sholat tobat, tahajud dengan sholat Istiqoroh, Pak. ya, sholat istiqoroh. Terus apa lagi? Sholat hajat. Ya, hajat kita apa? Itu. Ya, yang perdalam lagi pada guru agama. Itu semua ya, karena kita hamba Allah, menghamba kepada Allah, ingin keselamatan. Keselamatan di mana? Di akhirat. Di dunia ini ya, ini tempatnya capek sebetulnya. Jadi kalau kamu kerja jadi pejabat, jangan lupakan itu. Ya. Apalagi ya Allah menjanjikan barang siapa bersolat ba'da atau qabla sunat sebanyak 12 rakaat, aku akan bangunkan ya istana di surga. Wah, aku akan bangunkan istana di akhirat. Itu janjinya, itu sholat sunat aja tuh. Jadi wajib itu enggak udah kamu lakukan, sunatnya aja ba'da dan qabla. Apalagi ditambah tadi sholat duha, sholat tahajud ya, sholat witir. Sholat apa tadi? Istiqoroh, sholat hajat, sholat tobat. Ya. Semua itu punya adab dan semua harus bersuci dulu. Harus kita betul-betul berdoa dari hati masing-masing. Jadi kalian ya, ini di SMP kemarin yang punya masalah dengan bapak, udah bisa meninggal. Dewasa, pemuda, orang tua, kakek-kakek, nenek bisa meninggal. Jadi tidak ada batasan orang harus meninggal. Ya, wah meninggal ini kalau udah 65, wah enak atau kita ya sekarang. Tobatnya nanti aja 60 kan gitu ya. Jadi untuk bekal di akhirat itu harus kita siapkan hari ini. Ya, yang kamu apa lupa mengenai sholat, mengenai ngajinya, ya. Karena ngaji itu kalau udah tua susah. Kamu masih muda nih ngaji ya, nanti di pesat itu ada BBQ. Ada program khataman Quran. Lakukan itu. Itu karena bekal untuk bukan hanya kita, tapi orang tua. Kalau orang tua nggak ada, ya kita yang bacain Al-Fatihah. Karena kita udah tahu ilmunya. Ya, jangan sampai kamu nggak tahu ilmunya. Setiap kali ngirim Al-Fatihah ke orang tua, itu nyuruh ustadz. Bayar lagi. Itu mahal. Kalau punya duit enggak, orang tua kasihan nggak kirim doa sama kalian. Ya. Gitu. Nah, kemudian berikutnya, Bapak hanya mengingatkan pada kalian puasa Senin Kamis, ya, sholat duha, sholat tahajud itu saja. Itu saja dulu kalian lakukan ya. Berarti 5 waktu itu tidak tertinggal. 5 waktu untuk kalian tidak tertinggal, apalagi bisa puasa Senin Kamis, tahajud, dan sholat duha. Kamu lakukan apa yang kamu mau, ya nanti Allah yang mengatur untuk rezeki kamu. Ya. Kamu mau apa? Niatkan aja. Itu Allah yang mengatur, nggak usah nyogok, nggak usah nyontek, nggak usah nyuruh orang untuk kamu bisa sukses. Ya, Allah akan mensukseskan kamu dalam kehidupan kamu sekarang di dunia maupun di akhirat. Ya, maka dari itu utamanya kalian agar Allah ridho, yaitu kalian harus diridhoi orang tua, karena orang tua ridho itu adalah ridhonya Allah, dan Allah ridho adalah ridhonya orang tua. Jangan melawan kepada orang tua, ya. Jangan melawan kepada orang tua. Yang selanjutnya, nikmati apa yang kamu dapat hari ini. Jangan melihat orang lain, karena nasib orang sudah ditentukan masing-masing rezeki
maut ya atau matinya, ya, jodohnya, dan susah senangnya kamu masih di Lauhul Mahfuz itu sudah tercatat. Jadi kamu mau lahir itu sanggup nggak kamu, ya, rezekinya segini, jodohnya ini, matinya kamu begini, susah senangnya mau nggak? Kalau mau kamu hidup, ya langsung lahir di dunia. Tapi kalau kamu waktu itu nggak mau, kamu tidak akan lahir, ya lahir pun meninggal. Itu karena kita semua sudah sepakat dengan kehidupan kita, maka nikmati saja hari ini, ya apalagi hari ini banyak pandemi ya. Di kampung Bapak ya hampir 15 orang meninggal, ya tiap hari meninggal 4 ya. Bulan ini aja 15. Jadi kita nikmati aja untuk beribadah kepada Allah. Jangan lihat yang lain karena sudah ada bagiannya masing-masing. Penyakit corona hinggap pada orang yang sudah dipilih oleh Allah ya, melalui malaikatnya. Jadi kalau kamu bersyariat, menjaga protokol, bermasker, makan yang enak, istirahat yang banyak, ya tidur, ya, jangan berpikir macam-macam, belajar saja. Itu sudah cukup, imun kalian akan bagus dan kalian akan tercegah dari hal-hal yang buruk. Ya, ikuti nasihat orang tua karena orang tua itu hidup lebih awal, lebih dulu daripada kalian. Jangan sombong ya. Orang tua itu jadul, katanya. Saya itu hidup di zaman modern, bukan. Tapi yang penting adalah doa orang tua, yaitu ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah ridho, orang tua pun ridho. Ya, kamu akan selamat dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Ya, jadi umur kita di Indonesia ini ya, di dunia ini cuma 1,5 jam lagi. Ya, apalagi sekarang sudah zamannya Jababiroh, ketidakadilan sudah di mana-mana. Ya kan, Islam sudah diintimidasi, agama-agama lain juga sudah tidak bisa bergerak, ekonomi kita sekarang sudah sulit. Itu zaman Jababiroh, zaman ketidakadilan dan keterpurukan. Itu adalah hadis Nabi bahwasanya kita ini berada di akhir zaman. Nah, mudah-mudahan di akhir zaman ini kita semua ingat ya, kita akan pulang ke akhirat yang kekal abadi. Maka banyaklah beribadah, banyaklah beribadah. Ibadah itu apa aja? Bukan hanya sholat, ya, bukan hanya puasa, apa aja. Membantu orang, menyenangkan orang, gembirain orang. Pokoknya jangan menyusahkan orang. Jangan menyusahkan, jangan menyulitkan, ya. Diam atau bantu. Kalau tidak, udah diamkan. Itu aja Bu Ai. Terima kasih atas kesempatannya dan teman-teman sekalian ya. Kenapa kalian Bapak panggil teman-teman ya? Karena kita semua tidak ada dari pesawat itu atasan bawahan ya. Kita berbaur semua ya. Jadi saudara-saudara atau teman-teman nanti saya katakan seperti itu ya. Jadi di antara guru dengan kalian itu nanti akrab. Tidak ada guru, wah ini guru nih, wah ini killer, nggak ada ya. Tapi kalau yang salah itu nanti PPDS ya, akan ditindak, akan diperbaiki dan dibina gitu aja. Nggak diomelin, nggak ya, nggak diomelin, akan diperbaiki aja. Yang tidak benar harus menjadi benar. Itu saja Bu Ai, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iwan. Terima kasih Bapak atas masukannya kepada anak-anak gugus 9. Nah, mudah-mudahan nanti menjadi catatan perbaikan untuk kalian dan untuk kelompok yang teman-teman kelompok yang belum tampil ya, kelompok 4 sampai 7. Mudah-mudahan nanti lebih baik lagi dari teman-teman yang sekarang. Ini kelompok 3 sudah bagus ya, semuanya sudah tersusun anak. Silakan Iqbal dilanjutkan. Terima kasih Pak Iwan dan Bu Ayu atas penjelasan singkat tentang materi adab kepada Sang Maha Pencipta. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmunya. Tak terasa teman-teman kita sudah di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapat bisa berkah di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Saya selaku moderator sendiri, mohon maaf bila ada kesalahan teknis atau kendala yang lain, salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Diva. Baik, terima kasih untuk Iqbar dan Hafsyah. Wah, tadi bagus banget kan materi hari ini. Nah, semoga materi yang disampaikan oleh Hafsyah bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelumnya mohon maaf karena tadi ada kendala saat ingin share screen. Oke, sekian dari kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.